walaupun itu pada dasarnya tugas laki-laki itu adalah lebih banyak di perempuan, memasak, mencuci. Tapi ayo sama-sama saling bantu-membantu. Kan enak masak bersama dengan istri, enak. Itu juga bisa mendatangkan keharmonisan loh. Itu juga bisa membuat romantis loh. Masak bersama, goreng tahu bersama, makan bersama, cuci baju, piring bersama. Itu membuat juga kehidupan lebih romantis dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati dan seluruh saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan senantiasa diberikan kegampangan, kemudahan dalam setiap urusan kita, serta diberikan kemantapan iman, ihsan dan Islam kita. Dan video kali ini saya akan sedikit membahas terkait masalah bagaimana perjalanan seseorang rumah tangga ataupun yang punya pasangan yang selama ini sudah renggang, sudah tidak asik lagi, sudah tidak enak, tidak nyaman. Maka perlu diketahui ada beberapa cara mengatasi untuk bisa merajuk kembali serta membuat pasangan lebih romantis dan cinta hidup kembali, baik dalam berkeluarga ataupun dalam pasangan hidupnya. Namun sebelum itu, saya Al-Fakir yang punya channel ini mohon dengan hormat, mohon bantu kembangkan channel saya agar Anda mendapatkan video terupdate dari saya seputar tentang kajian, keilmuan, serta spiritual dan informasi lainnya yang menarik insya Allah. Dan jangan lupa untuk dibagikan, aktifkan juga loncengnya biar Anda tahu dan orang pertama mendapatkan video dari saya. Baik, banyak kehidupan yang terjadi dan juga banyak sekarang problematika yang menimpa kepada seorang, khususnya keluarga yang berumah tangga. Maka tentunya dan menjadi sebuah qadarullah ataupun sudah menjadi ketetapan pasti di mana setiap berhubungan, setiap berpasangan, setiap orang yang berbentuk keluarga rumah tangga pasti ada namanya masalah. Namun masalah itu sebenarnya adalah memberikan bimbingan, didikan kepada kita bagaimana menjadi orang hidupnya yang lebih baik, hubungan pasangannya yang lebih baik dan lebih baik kembali. Maka thank you problem. Perlu diucapkan terima kasih kepada masalah karena sudah mendidik kita. Tanpa masalah kita tidak cerdas. Dengan masalah kita akan berpikir. Allah sudah memberikan di mana ada satu masalah pasti ada 1000 juga solusi. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Jadi jelas setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Baik, jadi cara mengatasi ataupun membuat pasangan rumah tangga dan yang berkeluarga itu menjadi romantis kembali, menjadi harmonis lagi. Bagaimana caranya? Nah, ini harus kita kenal dan harus kita coba karena sudah banyak orang yang berkeluarga cintanya sudah tidak ada, sudah luntur, kehidupannya sudah tidak seperti pengantin-pengantin baru yang baru-baru menikah. Jadi ayo kita update, ayo kita perbarui terus cinta kita dengan pasangan agar terus yang namanya keluarga rumah tangga tetap pasangan yang abadi. Baik, bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tanpa dengan egois. Jadi kalau ada masalah, sekecil apapun masalahnya harus kita musyawarahkan. Karena kadang tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba pasangan kita cemberut, tiba-tiba pasangan kita itu seakan-akan marah, cuman tidak berani diungkapkan. Jadi sekecil apapun jangan ditutupi, harus berkomitmen, bermusyawarah lah. Karena kadang sudah kita panik, kayaknya tidak bertahan lagi hubungan kita nih, kayaknya hubungan keluarga kita akan hancur. Jadi jangan mudah menghancurkan, tapi bagaimana kita harus pandai merawat. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sekecil apapun ayo kita musyawarah. Kita berkomitmen untuk bermusyawarah dan menyelesaikan
dengan komitmen-komitmen yang sama-sama disetujui. Jangan ikut egois masing-masing. Jadi ini yang pertama. Yang kedua yaitu perlu mempererat hubungan secara fisik. Artinya yang dimaksud hubungan secara fisik itu adalah berhubungan cinta ataupun bersetubuh, baik itu dengan cara pelukan, ciuman, ataupun berhubungan intim. Karena pada dasarnya ketika dalam rumah tangga itu sudah berhubungan, itu tandanya bahwa keromantisan telah ada pada dalam rumah tangga itu. Kalau perempuan, bagi wanita dipeluk saja sudah terasa hilang di situ paniknya. Pelukan itu membuat wanita sudah sembuh dari stres, sembuh dari kekacauan dalam perasaannya. Tapi bagi lelaki, dengan hubungan seksual itu membuat meredahkan rasa dendamnya yang sudah lama terpendam. Maka perlu juga diaktifkan ataupun mempererat kembali hubungan secara biologis biar lebih nyaman dan dekat erat dengan pasangannya kembali. Jadi ini penting, sudah tidak asing lagi. Hubungan menjadi salah satu solusi untuk membuat kehidupan rumah tangga romantis dan harmonis kembali. Poin number 3 yaitu pahamilah karakter masing-masing. Saya memahami pasangan saya dan istri saya juga memahami pasangan saya. Maka kalau sudah sama-sama mengerti akan sifat karakter bawaannya, maka kita tentunya sudah tahu caranya. Jadi apakah saya termasuk orang yang pendiam? Apakah pasangan saya juga termasuk orang yang menunggu karena banyak pertimbangan masalah yang harus diselesaikan dan dipertimbangkan? Apakah dia langsung termasuk tipologi orang yang berbicara langsung? Maka kita harus kenali satu sama lain antara pasangan saya, antara pasangan kita dengan dirinya sendiri. Jadi kenali pasangannya, jiwa tipologi orang ini seperti apa. Nah, kalau sudah bisa mengetahui tipologinya, karakternya, maka kita akan punya solusi cara menghadapi masalah sifat seperti ini. Nah, maka kita sudah siap dan tahu caranya. Karena banyak wanita itu kadang yang malu-malu padahal dia sebetulnya egois. Nah, ada juga dia yang transparan, yang belak-belakan, terbuka langsung berbicara. Jadi harus kenali karena setiap orang itu berbeda-beda individunya. Poin number 4 yaitu saling menghargai satu sama lain. Jadi ini penting juga dipahami bahwa kita dengan pasangan harus sama-sama saling menghargai. Karena kadang kalau tidak ada penghargaan terhadap perjuangan, maka biasanya orang itu akan mudah memutuskan yang tidak enak-enak, mudah memutuskan hal yang tidak diinginkan. Jadi harus pahami dan hargai, hormati pasangan kita. Bagaimana caranya untuk bisa menghargai padahal kita sudah marah, sudah tidak suka, sudah tidak enak hubungannya? Maka pertama tentunya harus ingatkan kembali. Ayo kita ingat lagi pengorbanan-pengorbanan yang kita lalui bersama pada saat sebelum pernikahan. Kenapa sih kok saya menikah dengan kamu? Emang apa tujuan saya? Dan apa yang akan kurencanakan dengan pasangannya? Itu penting itu. Jadi hargai pasangan, sama-sama saling menghargai. Pengorbanan juga diperhatikan, diingat kembali. Jangan hanya sudah beberapa lama tahun, karena mentang-mentang sudah 8 tahun tidak punya anak, maka akhirnya seakan-akan dia sudah tidak anak lagi. Pertama cari solusi dulu. Ayo cari usaha dulu, hargai pengorbanannya, usahanya dihargai. Dengan mentang-mentang seenaknya langsung ditelak, dicerai. Nah, ini adalah keputusan yang kurang bijak dalam rumah tangga. Poin number 5 yaitu berbicara dari hati ke hati. Artinya, cobalah kita dengarkan perasaan dan juga curhatan. Berikan peluang kesempatan untuk istri berbicara. Coba hargai. Bagaimana dengarkan dia. Kadang dia mau curhat, dia mau cerita di saat waktu-waktu yang senang, yang santai gitu. Karena
kadang banyak laki-laki, baik yang muda ataupun yang tua, itu seakan-akan mentang-mentang jadi kepala rumah tangga tidak mau dengarkan. Apa sih, semuanya terserah saya. Nah, ini kurang bijak. Jadi harus coba dengarkan, takut dia mau bicara, takut dia mau ngomong, mau berikan ide apa gitu. Jadi bicara hati ke hati itu penting. Baik, number 6 berikutnya yaitu adalah sisakan waktu untuk dengan pasangan. Kalau sudah kondisi membaik, maka berikan peluang, kesempatan, give you opportunity with your couple. Jadi berikan pasangan, berikan dengan peluang yang sekiranya bisa membuat hati dia lebih romantis, mendatangkan keharmonisan kembali. Berikan waktu untuk berjalan, piknik, liburan, ataupun makan bersama, nonton bersama. Itu akan membuat kita lebih romantis kembali dan akan datang tumbuh yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga kembali. Jadi sempatkan waktulah, berikan banyak waktu. Di sela-sela kesibukan harus ada waktu bersamaan dengan pasangan kita. Kemudian berikutnya yaitu saling membantu pekerjaan satu sama lain. Kalau yang namanya suami itu misalnya sibuk karena banyak pekerjaan dan urusan, maka istri yang soleh itu akan memudahkan, membuat suaminya tidak repot, dia membantu. Kemudian kalau istri lagi sibuk, suami hadir dalam kesibukan itu untuk memberikan kesejukan. Bantu cuci piring ke, bantu masak ke, bantu cuci baju ke, bantu nyapu ke. Walaupun itu pada dasarnya tugas laki-laki itu adalah lebih banyak di perempuan, memasak, mencuci. Tapi ayo sama-sama saling bantu-membantu. Kan enak, masak bersama dengan istri enak. Itu juga bisa mendatangkan keharmonisan, Bang. Itu juga bisa membuat romantis loh. Masak bersama, goreng tahu bersama, makan bersama, cuci baju, piring bersama. Itu membuat juga kehidupan lebih romantis dalam rumah tangga. Maka ini beberapa poin yang saya sampaikan. Ini adalah semua cara mengatasi hubungan dengan pasangan ataupun yang sudah berkeluarga, yang sudah renggang, yang sudah tidak asik, tidak romantis lagi. Bagaimana kita merajuk dan mendatangkan keharmonisan lagi dengan dalam rumah tangga. Jadi ini cara-cara yang perlu, mungkin insya Allah bisa memberikan kemanfaatan buat kalian dan buat kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara yang membuat kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, hidup dan berpasangan, keluarga rumah tangga menjadi langgeng dan abadi. Ayo kembangkan dan bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you so much. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.